Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan materinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Benedikta Harjusiana Surya. Saya Belarmita Febriani. Saya Elizabeth Jeniati. Saya Agustinus Menggursando. Dan saya Elizabeth Kurniati. Oke, waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri 1 untuk mempresentasikan materinya. Waktu saya berikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oleh teman Harji. Saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca. Yang pertama, pengertian efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca dalam bahasa Inggris disebut greenhouse effect. Pada awalnya berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah beriklim sedang yang memanfaatkan rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur mayur dan bunga-bungaan di musim dingin. Para petani tersebut menggunakan rumah kaca karena sifat kaca yang mudah menyerap panas dan sulit melepas panas. Di dalam rumah kaca suhunya lebih tinggi daripada di luar rumah kaca, karena cahaya matahari yang menembus kaca akan dipantulkan kembali oleh benda-benda di dalam ruangan rumah kaca sebagai gelombang panas berupa gelombang inframerah, tetapi gelombang panas tersebut terperangkap di dalam ruangan rumah kaca dan tidak bercampur dengan udara dingin di luar ruangan. Rumah kaca, dari situlah efek rumah kaca muncul. Bumi diibaratkan sebagai tanaman dan kaca sebagai atmosfer bumi, di mana atmosfer ini berfungsi untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat walaupun di musim dingin. Yang kedua, proses terjadinya efek rumah kaca. Secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian, panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Sebagian panas matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian terperangkap di permukaan bumi, tidak bisa melalui atmosfer sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Yang ketiga, penyebab timbulnya efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan untuk menyerapnya. Gas-gas tersebut disebut dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat dihasilkan baik secara alamiah maupun dari hasil kegiatan manusia. Namun, sebagian besar yang menyebabkan terjadi perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer adalah gas-gas buang yang teremisikan ke angkasa sebagai hasil dari aktivitas manusia untuk membangun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini. Aktivitas-aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca diantaranya dari kegiatan perindustrian, penyediaan energi listrik, transportasi, dan hal lain yang bersifat membakar suatu bahan. Sedangkan dari peristiwa secara alam juga menghasilkan gas rumah kaca seperti dari letusan gunung berapi, raba-raba, kebakaran hutan, peternakan, hingga kita bernafas pun mengeluarkan gas rumah kaca. Selain itu, aktivitas manusia dalam alih guna lahan juga mengimisikan gas rumah kaca. Mekanisme kerja gas rumah kaca adalah sebagai berikut. Lapisan atmosfer yang terdiri dari berturut-turut troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Lapisan terbawah atau troposfer adalah bagian yang terpenting dalam kasus efek rumah kaca. Akibat yang timbul oleh efek rumah kaca. A. Dampak negatif. 1. Meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Yang kedua, pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Yang ketiga, mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar. Yang keempat, menjadi penyebab global warming dan perubahan iklim. B. Dampak positif. 1. Efek rumah kaca sangat berguna bagi kehidupan di bumi karena gas-gas dalam atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari, menjadikan suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup.
Yang kedua, dengan adanya efek rumah kaca, membuat manusia menjadi berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, dengan adanya efek rumah kaca, manusia menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti penting sekali bagi kelangsungan kehidupan, yaitu salah satunya dapat menyerap gas polutan dan menghasilkan oksigen. Yang keempat, manusia menjadi kreatif karena mengelola limbah seperti plastik, kertas untuk didaur ulang menjadi barang yang ekonomis. 5. Contoh upaya penanggulangan efek rumah kaca dalam kehidupan sehari-hari. A. Penggunaan alat listrik. 1. Menghemat penggunaan listrik antara pukul 5 sampai 10. 2. Memadamkan listrik jika sedang tidak digunakan. 3. Menggunakan lampu hemat energi dan lampu sensor cahaya untuk lampu tanam sehingga lampu akan hidup dan mati secara otomatis tergantung cahaya matahari. B. Penggunaan kendaraan bermotor. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Memperbaiki kualitas kendaraan, melakukan uji emisi, dan merawat kendaraan bermotor dengan baik. C. Go green atau penghijauan. Untuk mengatasi pengurangan polusi udara di atmosfer, maka dapat dilakukan juga penanaman tanaman. D. Pengelolaan sampah. 1. Memisahkan antara sampah organik dengan sampah non-organik. 2. Menghemat penggunaan kertas. E. Beradaptasi dengan dampak efek rumah kaca. Bahaya efek rumah kaca mungkin sudah tidak dapat dihindari lagi. Namun, jika upaya-upaya sederhana di atas dilakukan oleh semua masyarakat secara bersama-sama dan terus-menerus, maka dampak dari efek rumah kaca dapat dikurangi. Yang ke B, perubahan iklim global dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Yang pertama, iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang. Studi tentang iklim dipelajari dalam meteorologi karena cuaca yang menentukan iklim. Yang kedua, unsur yang mempengaruhi iklim. Yang pertama, suhu temperatur udara. Yang kedua, tekanan udara. Yang ketiga, angin. Yang keempat, kelembapan udara. Yang kelima, curah hujan. Yang ketiga, manfaat iklim. Yang pertama, bidang pertanian. Negara yang beriklim tropis sangat cocok untuk usaha pertanian karena udaranya yang sangat panas dan mendapatkan curah hujan sepanjang tahun. Yang ke B, bidang transportasi. Penerbangan di daerah yang beriklim tropis biasanya tidak senyaman penerbangan di daerah iklim sedang. Karena di daerah beriklim tropis, udara selalu lembab, banyak ditutupi oleh awan sehingga penerbangan sering terganggu. C. Bidang industri. Contohnya, industri elektronik seperti Aceh di negara-negara yang keadaan cuacanya panas. Yang keempat, perubahan iklim. Kolaborasi Bali Climate Change 2007. Perubahan iklim global adalah perubahan pola perilaku iklim dalam waktu tertentu yang relatif panjang. Yang ke B, Agus Winarso 2007. Perubahan iklim global adalah perubahan unsur-unsur iklim atau suhu, tekanan, kelembapan, hujan, dan angin secara global terhadap normalnya. Yang ke C, Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 11 PRT M 2012. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global. 5. Penyebab terjadinya perubahan iklim. 1. Pengaruh ekstra atau terestrial. Yang pertama, perubahan orbit bumi dan sudut sumbu bumi. Adanya perubahan luas permukaan bumi yang menghadap matahari dan mengubah intensitas radiasi. Yang kedua, noda matahari atau sunspot. Pada permukaan matahari terdapat bagian yang bersuhu lebih dingin dan berwarna lebih gelap, disebut noda matahari. Perubahan noda matahari atau perubahan suhu matahari dapat menimbulkan perubahan medan magnet bumi dan mempengaruhi sistem peredaran atmosfer. Yang kedua, aktivitas kebumian. Letusan gunung berapi adalah salah satu penyebab perubahan iklim.
Dampak dari letusan cukup besar namun tidak bersifat menyeluruh seperti halnya dampak gas rumah kaca. Yang ketiga, aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia menjadi penyumbang terbesar terhadap pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Contoh perbuatan manusia yang dapat menimbulkan pemanasan global yaitu: yang pertama, sektor transportasi, yang kedua, industri, yang ketiga, pembuangan sampah, yang keempat, perubahan tata guna lahan. 6. Proses terjadinya perubahan iklim. A. Sinar matahari masuk ke dalam bumi. B. Sebagian sinar matahari yang dipantulkan akan diserapkan oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi sehingga sinar tersebut terperangkap dalam bumi. Yang ke-C, gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang ke-D, meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer pada akhirnya menyebabkan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Yang ke-E, pemanasan global. Yang ke-F, perubahan iklim. 7. Dampak negatif perubahan iklim. A. Terhadap lingkungan. Di dalamnya yang pertama perubahan musim, kedua kekeringan, ketiga banjir dan longsor atau curah hujan meningkat, keempat terganggunya ekosistem, kelima kenaikan permukaan air laut, keenam kelangkaan air dan makanan. Yang ke-B, terhadap kesehatan. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2003 menyatakan bahwa perubahan iklim global akan mempengaruhi kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula, dampaknya akan bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan dan kerentanan penduduk. Kasus bisa terjadi sewaktu-waktu dengan kuantitas dan kualitas dampak yang juga tidak dapat dipastikan. Ketika perubahan iklim datang, maka kesehatan manusia akan berada dalam ketidakpastian waktu. Contohnya, yang pertama diare, yang kedua kolera, yang ketiga malaria, yang keempat DBD, yang kelima kekurangan gizi, yang keenam kematian. Fluktuasi cuaca dalam jangka pendek dapat menimbulkan efek seperti heat stress dan hipotermia. 8. Mitigasi perubahan iklim. Yang pertama, pengendalian pelepasan gas rumah kaca. Salah satu cara mitigasi adalah pengendalian faktor pendorong dari perubahan iklim, yang dalam hal ini adalah mengendalikan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Yang ke-B, penyerapan gas rumah kaca. Perluasan hutan atau kawasan berhutan merupakan salah satu strategi untuk memperbesar penyerapan unsur-unsur penyebab perubahan iklim. Yang ke-9, penanggulangan. Yang pertama, membudayakan gemar menanam pohon dan menggunakan tanaman hidup sebagai pagar rumah. Yang kedua, penebangan pohon harus diikuti dengan penanam kembali bibit pohon yang sama dalam jumlah yang lebih banyak. Yang ketiga, jangan membuka lahan dengan membakar. Yang keempat, hemat energi. Yang kelima, mendesain bangunan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan alami sehingga meminimalkan penggunaan AC dan penerangan listrik. Yang ke-6, usahakan menggunakan transportasi umum dan kendaraan yang berbahan bakar ramah lingkungan. Baik, itu saja hasil kerja kelompok kami. Dari hati yang paling dalam, kami mengucapkan terima kasih dan kami juga memohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penuturan kata ataupun sikap kami dalam memaparkan materinya tadi. Sekali lagi kami mohon maaf. Semoga materi yang kami paparkan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Terima kasih, Pak.